Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Rekan-rekan semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang bingung, mudah-mudahan dihilangkan kebingungannya dan tercapai segala hajat cita-cita rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini kembali saya akan bercerita menyampaikan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Kerajaan yang selanjutnya yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Rekan-rekan semua, hikayat tentang ini banyak sekali yang menceritakan dan menjelaskan dalam beberapa hikayat. Oke, Kesultanan Ternate diperkirakan ada tahun 1257 dan juga Kesultanan Tidore tahun 1322 di akhir abad ke-18. Sahabat-sahabat semua, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari keempat kesultanan Islam di Maluku. Dua kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Sahabat-sahabat semua, hikayat ini secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Namun bukan pertama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga daerah ini dijuluki The Swiss Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Sahabat-sahabat semua, rempah-rempah ini menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan di dunia saat itu, sehingga menarik minat bangsa-bangsa lain baik dari Nusantara sendiri maupun dari Eropa, seperti negara lain, Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris, yaitu untuk datang ke Maluku mencari rempah-rempah. Sahabat semua, berlanjut dalam kisah ini, Kesultanan Ternate didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257 yang bertahta ya sekitar itu sampai dengan 1372. Malamo juga sekaligus menjadi raja pertamanya. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-17. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaannya membentang mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Timur Tengah, bagian selatan, juga sampai ke Kepulauan Filipina hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Berikutnya, Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore berpusat yaitu di Tidore, Maluku Utara. Berdirinya pada tahun 1322. Pada masa jayanya sekitar abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Kesultanan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Sahabat-sahabat semua, raja pertama yang ada di Kesultanan Tidore itu diberi gelar dengan Sultan Tidore adalah Cahyati atau Jamaluddin. Ia memerintah pada tahun 1495 sampai dengan 1512. Sebelumnya tidak terdapat catatan sejarah siapa raja yang berkuasa sebelum Cahyati. Sejarawan Belanda F.S.E. de Klerk
mencatat bahwa tahun 1334 Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Sahabat-sahabat semua, berikut cerita tentang kondisi sosial dalam kerajaan atau Kesultanan Tidore dan Ternate dan Tidore. Disebutkan di sini tidak ada informasi yang pasti tentang kapan Islam pertama kali masuk ke Maluku. Satu hal yang pasti, Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pada tahun atau pada abad ke-15 ketika Kolano atau Raja Marhum tahun 1465 sampai dengan 1486 dan penguasa Ternate abad ke-17 juga memeluk Islam, lalu diikuti seluruh kerabat dan pejabat istana. Meski baru memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15, keberadaan banyak pedagang Arab di Ternate sejak awal berdirinya kesultanan ini tahun 1257 menunjukkan kerajaan ini telah sedikit banyaknya mengenal agama Islam. Sahabat-sahabat semua, Islam berkembang dengan pesat pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin tahun 1486 sampai dengan 1500. Ia sebagai putra Raja Kolano Marhum. Informasi tentang adanya Islam di kerajaan ini, banyak sekali para santri dari Maluku yang memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Kemungkinan besar terjadi pada masa ini. Zainal Abidin sendiri bahkan dikabarkan pernah belajar secara pribadi ke Sunan Giri, di mana ia dikenal sebagai sebutan Sultan Bua Lawa, yaitu Sultan Cengkeh. Sahabat-sahabat semua, lanjutkan peristiwa atau cerita tentang sultan ini. Dilanjutkan, Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Nah, pada masanya pula Islam diakui sebagai agama resmi. Syariat Islam diberlakukan dan lembaga kerajaan digunakan itu sesuai dengan hukum Islam, sehingga melibatkan para ulama-ulama yang membentuk tentang hukum-hukum Islam. Berikutnya, langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kesultanan-kesultanan lain yang ada di Maluku. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama kali di Ternate. Secara berurutan, sultan-sultan yang memerintah Ternate yaitu di sini dijelaskan pertama Sirullah dan Bayanullah. Ia memerintah sekitar tahun 1500 sampai dengan 1521. Terus juga ada Khairun. Ia memerintah tahun 1534 sampai dengan 1570. Ditambah lagi juga sultan berikutnya ada Ba'abullah tahun 1570 sampai dengan 1583. Dalam cerita lain, historianya ada perjanjian Tordesillas. Ini informasi lain, Tordesillas ditandatangani di Tordesillas, sekarang menjadi provinsi Valladolid, yaitu di Spanyol. Diperkirakan pada tanggal 7 Juni tahun 1494. Membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif antara Spanyol dan Portugis atau Portugal. Perjanjian ini membuat Portugal mendapat kendali atas sebagian tanah di Amerika Selatan, termasuk Brasil dan juga di seluruh Samudra Hindia, termasuk itu Maluku, Makau dan India. Adapun Spanyol mendapatkan dunia baru yaitu benua Amerika kecuali Brasil. Juga disebutkan dunia baru karena sebelumnya orang Eropa menganggap dunia ini hanya terdiri dari Eropa, Asia dan Afrika, atau disebut juga dengan nama dunia lama. Nah, benua Amerika merupakan sebuah tempat baru dan asing bagi orang-orang Eropa. Dalam histori ini disebutkan perjanjian Tordesillas ini menyebutkan isinya adanya Maluku.
atau wilayah yang berada di Indonesia. Lanjutkan tentang Kesultanan Ternate Tidore. Nah, untuk kepentingan perdagangan, Kesultanan Ternate membangun persekutuan yang disebut dengan Uli 5 atau persekutuan 5 saudara yang terdiri dari 5 wilayah, yaitu wilayah Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate. Dengan Ternate ini, Ternate sebagai pimpinannya. Kesultanan Tidore juga membangun persekutuan yang disebut dengan Uli Siwa yang terdiri dari Makian, Jailolo, atau Halmahera. Ditambah dengan ada Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Nah, dengan Tidore ini sebagai pimpinannya. Sahabat-sahabat semua, di sini ada kepentingan perdagangan sehingga Kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut dengan Uli 5. Dan juga Kerajaan Tidore membangun satu persekutuan yang disebut dengan Uli Siwa dengan wilayah-wilayahnya yang mereka tentukan. Sahabat-sahabat semua, cerita berikutnya, awalnya kedua kesultanan ini hidup berdampingan dengan damai. Tetapi berikutnya terjadilah konflik yang terjadi di antara mereka, yaitu terutama konflik ketika para pedagang Eropa ini mulai berdatangan. Pada tahun 1512, bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke wilayah Maluku atau Ternate. Terus juga pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah, terus bangsa Portugis memilih untuk berhubungan dengan Ternate, sedangkan Spanyol lebih memilih berhubungan dengan Tidore. Nah, bangsa Portugis ini mendirikan benteng Sao Paulo di Ternate dengan alasan untuk melindungi Ternate dari serangan Kesultanan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Sahabat-sahabat semua, pada saat itulah benih-benih konflik mulai muncul, sehingga kedua kerajaan ini yang asalnya berdampingan dengan baik, muncullah konflik-konflik. Baik bangsa Portugis maupun bangsa Spanyol sebenarnya sama-sama ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di dalam persekutuan kedua kesultanan tadi. Mereka sengaja melancarkan taktik membina hubungan baik dengan penguasa setempat. Selanjutnya, lama-kelamaan Portugis ini semakin membuat kesultanan-kesultanan yang ada sekitar itu, seperti Sultan Ternate, Sultan Khairun pada tahun 1535 sampai dengan 1570 merasa tidak nyaman, dibuat satu konflik, terutama ketika mereka mulai melakukan hal-hal seperti yang pertama melakukan kegiatan monopoli perdagangan, yang kedua mereka mencampuri urusan-urusan internal Kesultanan Ternate. Sahabat-sahabat semua, konflik ini dimunculkan. Sultan Khairun berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara dan melakukan penyerangan terhadap Portugis. Namun, ia dijebak dan dibunuh oleh Portugis. Putranya yang bernama Sultan Bahabullah yaitu menggantikan serta meneruskan perlawanan terhadap Portugis. Sahabat-sahabat semua, berlanjut dengan penguasaan wilayah ini di Ternate yaitu Sultan Bahabullah, kemudian melakukan perlawanan pada tahun 1570 dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Nah, bangsa Portugis ini dipaksa menyingkir ke Ambon. Serangan tersebut memaksa mereka menyingkir ke arah selatan menuju timur serta menguasai daerah tersebut pada tahun 1578. Di bawah pemerintahan Sultan Bahabullah, yaitu Kesultanan Ternate ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ia memperluas wilayahnya hingga ke Sulawesi, Bima, dan Mindanao, yaitu di daerah Filipina. Wilayahnya yang semakin luas dan ditunjang dengan kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju membuat Sultan Bahabullah ini mendapat julukan yang di Pertuan dan di 72 pulau. Itu julukan dari Sultan Bahabullah yang di Pertuan di 72 pulau. Sahabat-sahabat semua, namun di sisi lain, kekalahan Portugis malah menjadi pintu masuknya Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah.
Masuknya Belanda. Belanda mendapatkan momentum yang tepat. Pada tahun 1580, Spanyol yang telah bersatu dengan bangsa Portugis mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Sultan Baabullah wafat pada tahun 1583. Penyebabnya masih diperdebatkan. Perlawanan tidak pernah surut, namun akhirnya kekalahan demi kekalahan memaksa Ternate meminta bantuan Belanda. Dari terjadinya konflik-konflik peperangan antar Portugis Spanyol, Ternate meminta bantuan pada Belanda pada tahun 1603. Nah, dengan bantuan Belanda, Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol. Namun, untuk itu, sahabat-sahabat semua, Ternate membayar mahal karena Belanda secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tahun 1607, tanggal 26 Juni, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku. Ini sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Berikutnya pada tahun yang sama, Belanda membangun Benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Sahabat-sahabat semua, lanjutkan cerita ini. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membentuk badan administratif yang disebut dengan Government van Amboina atau disingkat dengan GVA di Maluku, yang mencakup juga Banda, Kei, Aru, Tanimbar, serta Teon Nila Serua. Sistem monopoli yang diterapkan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah lambat laun mengundang perlawanan rakyat Maluku, tetapi selalu gagal membendung kekuatan Belanda. Sejak itu, Kesultanan Ternate berada di bawah cengkraman dan pengaruh Belanda. Sementara itu, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu pada tahun 1521. Dalam rangka mendampingi kekuatan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu dengan bangsa Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes pihak Portugis yang menganggap Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas tahun 1494. Tidore menjadi kesultanan paling independen di Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin tahun 1657 sampai dengan 1689. Dilanjutkan, Tidore ini menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Sahabat-sahabat semua, Kesultanan Tidore ini mencapai kejayaan pada masa Sultan Nuku. Sama halnya Baabullah di Ternate, Sultan Nuku anti-imperialis karena sikapnya ini pengaruh budaya Portugis dan Belanda. VOC lebih berpusat di luar Kesultanan Ternate dan Tidore, seperti di Maluku Selatan atau Ambon yang menjadi pusat penyebaran agama Katolik Protestan, sedangkan agama Islam lebih berkembang di wilayah Maluku Utara. Sahabat-sahabat semua, masa kejayaan Imperium Nusantara bagian timur yang dipimpin Ternate memang runtuh sejak pertengahan abad ke-17. Namun, pengaruh Ternate sebagai sebuah kesultanan terus terasa hingga abad-abad kemudian. Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi, yaitu di pesisir timur, Sulawesi Utara dan pesisir timur, dan Maluku. Pengaruh itu mencakup di bidang agama, adat istiadat, dan bangsa. Ternate juga memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengislaman dan pengenalan syariat Islam di wilayah timur Nusantara bagian selatan Filipina. Bentuk organisasi kesultanan serta penerapan syariat Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh Sultan Zainal Abidin menjadi standar yang diikuti semua kesultanan di Maluku hampir tanpa perubahan berarti.
Sahabat-sahabat semua, keberhasilan rakyat Ternate di bawah Sultan Babullah dalam mengusir bangsa Portugis tahun 1575 adalah kemenangan pertama pribumi Nusantara atas kekuatan Barat. Dilanjutkan, Buya Hamka bahkan mengatakan kemenangan Ternate ini telah menunda penjajahan Barat atas bumi Nusantara selama 100 tahun, sekaligus memperkokoh kedudukan Islam. Selain kerajaan-kerajaan Islam yang besar dan luas kekuasaannya yang beralokasi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku, terdapat pula kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Di Kalimantan tercatat nama-nama kerajaan Islam awal seperti Kesultanan Banjar tahun 1526 sampai 1905. Juga ada Kesultanan Sambas tahun 1675. Ditambah dengan Kesultanan Kutai Kartanegara tahun 1300 dan Kesultanan Pontianak tahun 1771. Sahabat-sahabat semua, sementara itu keterangan masuknya Islam di Papua didasarkan pada sejumlah pendapat, baik dari sumber lisan maupun tulisan. Menurut pendapat pertama, sekitar tahun 1360 agama Islam disebarkan oleh seseorang, itu seorang mubalik asal Aceh yang bernama Abdul Ghaffar. Ia berdakwah selama 14 tahun lamanya. Pendapat tersebut merupakan sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbiati atau Rumbati ke-16 yang bernama Muhammad Siddiq Bauer. Namun ada juga sumber lain yang menyebutkan penyebaran Islam di Papua, khususnya di Fakfak, dilakukan oleh para pedagang Bugis yang bernama Haweten Atamimi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ditambah lagi ada sumber lain, yaitu sumber tertulis yang menyebutkan bahwa Islam ada di Papua berasal dari Bacan. Ketika itu Bacan diperintah oleh Sultan Muhammad Al-Bakir dan kekuasaannya banyak orang Papua masuk Islam. Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin tahun 1521. Raja Bacan memang telah banyak menaklukkan atau menaklukkan suku-suku di Papua sambil terus meluaskan wilayahnya hingga ke semenanjung Onin Fakfak tahun 1606. Adapun dari sumber sejarah Kesultanan Tidore sekitar tahun 1443, Sultan Tidore ke-10 yaitu Sultan Ibnu Mansur mengangkat putranya Sultan Bacan menjadi raja sekaligus menjadikannya sebagai menantu. Di bawah pemerintahannya berkembang 4 kerajaan di Kepulauan Raja Ampat, yaitu Kerajaan Salawati, Misol, Soilolof, dan Kerajaan Waigeo. Sahabat-sahabat semua, keberadaan Islam di wilayah Papua dibuktikan dengan adanya sejumlah peninggalan berupa makam Islam di distrik Waigeo. Sejumlah tradisi lisan membuat atau menyebutkan kehadiran Islam di Papua dan sejumlah naskah juga ditemukan beberapa masjid lama di Raja Ampat. Selain itu di Pakpak ditemukan sejumlah manuskrip kuno berhuruf Arab. Beberapa di antaranya sejumlah mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tangan di atas media kulit kayu. Selanjutnya didapati pula sebuah masjid kuno di tepi Teluk Kokas, Pakpak yang bernama Masjid Patimbura. Sahabat-sahabat semua, selain di Papua terdapat pula kerajaan Islam di wilayah Nusa Tenggara. Masuknya Islam atau pengaruh Islam di wilayah ini terutama di Lombok diperkirakan abad ke-16. Islam masuk ke Lombok dibawa oleh Sunan Parapen, anak dari Sunan Giri. Adapun pengaruh Islam sampai ke Sumbawa melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubalik berasal dari Makassar, yaitu Sulawesi Selatan, sekitar tahun 1540 sampai 1550. Kerajaan Islam terkuat di Nusa Tenggara adalah Kerajaan Salaparang di Lombok. Nah, armada lautnya pernah berhasil mengusir Belanda yang akan masuk ke wilayah tersebut pada sekitar tahun 1667 sampai dengan 1668.
Namun pada tahun 1772 kerajaan ini kemudian dihancurkan oleh ekspedisi prajurit Karangasem Bali. Kerajaan Islam yang kuat lainnya yaitu di Nusa Tenggara adalah Kerajaan Bima. Rajanya yang pertama memeluk Islam adalah Rumata Bata Wada yang kemudian bergelar Sultan Abdul Qadir atau lebih dikenal dengan Sultan Bima I. Hubungannya dengan kerajaan Goa sangat baik, tetapi akhirnya mengalami kemunduran, terutama ketika perlawanan Raja Goa Sultan Hasanuddin dipatahkan oleh Belanda. Sahabat-sahabat semua, melalui penjelasan tersebut kita dapat simpulkan bahwa berkembangnya Islam di Nusantara berlangsung dengan cepat, tidak terlepas dari salah satu faktor pendukungnya yaitu semakin ramainya jalur perdagangan rempah-rempah yang melintasi Laut Jawa hingga ke Maluku dan akhirnya menguasai pelayaran di jalur laut di seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat semua, itu yang bisa saya sampaikan tentang kerajaan-kerajaan Islam selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan diambil ibrah pelajarannya. Jangan sampai melupakan sejarah, terutama kerajaan-kerajaan Islam atau tersebarnya ajaran Islam di Indonesia. Untuk bersyukur, alhamdulillah kita mengetahui tentang perkembangan dan perjalanan agama Islam di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.